Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rini dengan 1.4.2014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pengukuran yang merupakan salah satu tugas UTS dari Ibu Yoza Febriani, SPD MSc, selaku dosen fisika dasar di kelas L002 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Depok. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengukuran. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pengukuran itu apa? Atau mungkin ada yang terbesit di dalam pikiran kalian mengenai pengukuran? Ya, benar banget, penggaris. Sebagai contoh, penggaris ini, nah, penggaris merupakan salah satu alat ukur yang dijadikan untuk mengukur suatu benda. Contohnya mengukur kertas. Di sini kita akan mengukur kertas menggunakan penggaris. Nah, tapi di sini kita bukan mengartikan atau mencari tahu apa itu pengertian alat ukur, tapi kita akan mencari tahu arti dari apa itu pengukuran. Di sini bisa kita baca, pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas yang biasanya terjadi pada suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Yang kedua, ada berapa sih pengukuran itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Pengukuran ternyata terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, ada pengukuran secara langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan tanpa adanya proses. Teman-teman pasti bertanya, ya, pengukuran kok dilakukan tanpa proses? Gimana sih? Namanya mengukur pasti ada prosesnya kan? Ya, jadi pengertian dari pengukuran secara langsung adalah pengukuran menggunakan penggaris ini tanpa harus menggunakan perhitungan. Jadi kita nggak perlu pakai rumus gimana, jadi kita harus mengukur di sini. Mulai dari angka 0 di sini, lalu kita dapat 29,5. Jadi hasil dari pengukuran kertas menggunakan penggaris ini adalah 29,5 cm. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengukuran secara langsung. Lalu yang kedua, pengukuran secara tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Nah, dengan kata lain, pengukuran secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat ukur, tapi kita tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya, atau yang kata lain, bisa dibilang kita harus menggunakan rumus atau suatu perhitungan untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang akan kita ukurkan. Nah, yang selanjutnya, apa aja sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, kalau kita demam, kita pasti mengukur suhu tubuh kita kan menggunakan termometer. Nah, itu juga termasuk dalam contoh dari pengukuran loh teman-teman. Yang kedua, seorang tukang listrik menggunakan ampermeter untuk mengukur arus listrik. Dan yang ketiga, ada seorang penjahit mengukur panjang kain menggunakan meteran kain. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat baju, jadi kita tuh harus diukur dulu badannya, berapa tinggi badan kita, berapa lingkar paha, lingkar pinggang. Nah, itu juga termasuk pengukuran teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah mengukur panjang pensil atau meja menggunakan mistar atau penggaris. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, saya menggunakan kertas sebagai contoh benda yang akan saya ukur. Selanjutnya, apa itu fungsi dari pengukuran? Nah, fungsi dari pengukuran adalah untuk membandingkan suatu besaran yang baku, mengetahui ukuran suatu objek, dan mempermudah dalam berinteraksi mengenai objek tersebut. Selanjutnya, beberapa contoh alat ukur. Nah, ini saya ada beberapa contoh alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong, perkakas magnet, penggaris atau meteran, mikroskop, dan timbangan, serta jarak ukur. Yang terakhir, ini adalah salah satu contoh gambar seseorang mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Bisa kita lihat di sini,
Mereka mengukur penggaris menggunakan mereka mengukur meja, ada yang menggunakan penggaris, ada yang menggunakan meteran. Sekian tugas saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila pengucapan saya masih kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.